Misteri peradaban Jawa di abad ke-10 Masehi. Jadi ada sebuah perpindahan pusat pemerintahan dari Mataram kuno Jawa Tengah menuju Mataram kuno Jawa Timur. Sekitar tahun 1928 itu masih dalam prasasti Sangguran yang ada di Kota Batu itu masih menyebut Sri Maharaja Rakai Pangkaja Diawawa diiringi oleh Mapatehino Empu Sindok. Jadi tahun 928 ini kekuasaan masih dipegang oleh Diawawa. Kemudian di Prasasti Cunggrang 1 km dari lokasi ini sudah berangka tahun 929. Sudah memuat informasi dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakehino Empu Sindok. Nah, dari sinilah kemudian terjadi sebuah interpretasi bahwasanya sekitar pada akhir-akhir tahun 928 terjadi perpindahan besar-besaran masyarakat dan peradaban Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Hal itu kemudian dalam Prasasti Cunggrang gitu ya, jika kita menelaah, selain memuat nama Sri Maharaja Rakehino Empu Sindok, juga memuat tentang pembebasan pajak dan pungutan dari desa Cunggrang, dan sebagai gantinya masyarakat desa Cunggrang merawat Sang Hyang Prasada Isi Lunglung sebagai sebuah candi tempat pendarmaan dari mertua Empu Sindok yang bernama Rakai Bawang ya. Rakai Bawang ini merupakan ayah dari permaisuri Empu Sindok yang bernama Parameswari Diakebi. Nah ini, atau Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Entah kemana situs yang dimaksud dengan Sang Hyang Prasada Isin Lunglung. Nah, sebuah candi besar yang berada di desa Silunglung. Saat ini di area ini sudah tidak kita kenali lagi nama desa yang bernama Silunglung. Nah ini. Sedangkan memuat informasi yang lain adalah masyarakat Cunggrang juga bergotong royong agar merawat Sang Hyang Pancuran Ipawitra. Nah, selama ini para sejarawan menduga Sang Hyang Pancuran Ipawitra adalah Candi Sumber Tetek ya, yang ada di Dusun Belahan, Desa Wonosumo. Tetapi dengan ditemukannya saluran air raksasa terpanjang di dunia ini, akhirnya kemudian yang dimaksud dengan Sang Hyang Pancuran Ipawitra tidak lain dan bukan berhubungan dengan situs ini. Nah, selain kemudian informasi dari Prasasti Cunggrang itu juga memuat agar masyarakat Cunggrang juga bergotong royong sebagai yang sebagai gantinya setelah dibebaskan oleh Empu Sindok dari segala pajak dan pungutan, sebagai gantinya setiap tahun sekali mempersembahkan paraga sekar gitu ya, semacam uang atau sodako gitu ya, kepada Sang Hyang Asrama Ipawitra. Nah, Sang Hyang Asrama ini sampai saat ini masih dikuatkan oleh sebuah situs yang ada di Belahan ya, Gapura Lanang dan Gapura Wedok di Desa Wonosumo. Namun kemudian Sang Hyang Pancuran Ipawitra ini boleh jadi bukan Belahan, karena situs Sumber Tetek Belahan ini identik dengan candi pendarmaan dari Raja Airlangga. Inilah kemudian sebab-sebab terkuaknya saluran air yang luar biasa sekali, yang artinya memang keterkaitan antara kemudian Prasasti Cunggrang dengan saluran irigasi ini, yang diduga sepanjang saluran irigasi ini dari sini itu 1 km menuju sekitar Prasasti Cunggrang, yang diduga di sebelah sana nanti itu ada semacam situs petirtaan. Yang dimaksud dalam Prasasti Cunggrang adalah Sang Hyang Pawitra, Sang Hyang Pancuran Ipawitra. Nah ini. Jadi saluran ini terkuak ketika terjadi longsoran kecil yang ditemukan oleh orang-orang yang mencari bonsai. Ada semacam struktur batu bata yang masih kuat dan kokoh
memanjang jauh berkilo-kilo, bahkan diduga cerita tutur masyarakat desa ini itu sampai kemudian terhubung oleh situs-situs yang ada di belahan Wonosunyo, yaitu Sumber Tetek, situs Gapura Lanang, situs Garo Wedok ya, sampai kemudian diduga ini terus memanjang sampai dekat dengan ditempatkannya prasasti Cunggrang. Prasasti Cunggrang dulu ditemukan di pekuburan, terkubur sekitar 2 meter, kemudian diangkat. Memang sebagian besar itu tulisannya itu tidak terbaca, namun angka tahun dan isinya serta kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di prasasti Cunggrang ini berhasil diungkap semua. Jadi sistem saluran pada masa kuno, terutama ini kenapa identik dengan korelasi antara prasasti Cunggrang dengan saluran irigasi ini. Yang pertama adalah jenis batu batanya. Jadi batu bata ini bukan era kerajaan Majapahit. Jadi secara artefaktual itu ada kajian tentang batu bata. Batu bata era kerajaan Majapahit itu lebih tipis biasanya, ketebalannya sekitar 3 cm sampai 4 cm. Sedangkan di sini semuanya murni ketebalannya antara 8 cm sampai 10 cm. Dan semuanya tidak ada yang kemudian bercampur dengan batu bata yang ketebalannya sekitar 3 cm. Yang menandakan batu bata di sini murni dengan ketebalan sekitar 8 cm sampai 10 cm. Nah, kajian secara artefaktual jenis dan karakter batu bata ini menandakan bahwasanya batu bata yang digunakan dalam struktur saluran irigasi kuno ini menandakan sekitar batu bata yang digunakan dalam peradaban Jawa abad ke-10 sampai ke-11 Masehi. Jadi batu batanya sangat besar dan kita tahu bahwasanya saluran ini cukup tebal. Jadi ke bawah ini ada semacam lapisan yang sangat tebal, sekitar ini dari lapisan dasar gitu ya. Kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 lapis gitu ya. Kemudian 8 lapis di sini, ini di tengahnya itu berongga sebagai sebuah saluran irigasi. Kemudian ditambah lagi kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sekitar 16 lapis ya, yang semakin ke atas ini membentuk seperti segitiga. Jadi ini semakin segitiga menutup ke atas. Dan yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Dari segi yang lainnya gitu, ada beberapa hal yang sangat penting yang saat ini mungkin dibersihkan gitu ya. Ada semacam semen untuk menutupi lapisan bagian atas agar memang benar-benar rapat yang tidak bisa tertembus oleh air yang meresap ke dalamnya. Misalnya seperti ini ya. Sekarang mungkin dibersihkan oleh warga. Di sini dulu ada semacam lapisan-lapisan semen kuno yang diduga ini campuran pasir, batu bata yang dilembutkan ya, kemudian dengan batu lumpang kemungkinan ya, dan kelihatannya mungkin dicampur beras ketan atau telur ya, atau waktu itu yang paling banyak memang beras ketan karena beras memang identik dengan peradaban Jawa. Itu kemudian dibuat untuk melapisi bagian atas agar kemudian air hujan atau air yang meresap dalam tanah ini tidak mengotori saluran yang berasal dari sumber mata air ini. Sedangkan di bagian sini ini ada semacam pertanda, entah ini pertanda ukuran ya, mungkin ini pertanda semacam tempat meletakkan gentong atau tempat meletakkan arca atau tempat meletakkan sesuatu yang sangat misterius pada masa kuno. Kemungkinan dengan tanda-tanda seperti ini adalah ukuran ya, ukuran dari panjang. Kemungkinan pada waktu itu berapa depa ya, ukuran panjang pada waktu itu ya, berapa gala gitu ya, sehingga setiap depa sekian gala ini ada pertanda. Nah, ada tanda-tanda yang memat simbol-simbol, kemungkinan ini adalah simbol-simbol magis ya, kemungkinan arca atau kemungkinan sejenisnya gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Dan saluran ini memang sampai saat ini belum disempurnakan penggaliannya. Jadi penggalian secara komprehensif atau secara profesional oleh Balai Pelestarian Kebudayaan
beberapa waktu lalu memang hanya sebagian saja, yaitu sekitar 100 meter persegi. Diduga saluran ini berkilo-kilo ya, jika kita melihat lokasi Prasasti Cunggrang dengan lokasi sumber tetek misalnya, ini sekitar 5 km. Dan saluran modern pada abad ke-10 yang panjang sekitar lebih dari 5 km. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, salah satu tinggalan Empu Sindok ketika beberapa bulan saja menginjakkan kaki di Jawa Timur untuk membangun peradaban yang besar di Jawa Timur. Terutama dari hasil ini kemungkinan ada semacam pancuran suci ya, yang dimaksud dalam Prasasti Cunggrang, yaitu Sanghyang Pancuran I Pawitra. Ya, beberapa lokasi di sana juga kemudian digali, namun cukup jauh karena memang nanti bisa kita lanjutkan ke sana ya dalam sesi-sesi berikutnya. Artinya memang dari segi arsitektur penggunaan batu bata memang lebih cepat ya daripada batu andesit, karena batu bata dibuat dari tanah yang dengan air dicampur, kemudian dibakar, dibuat kotak, dijemur, dibakar, kemudian jadi. Artinya jika ini dikerjakan secara bersama-sama dengan banyak orang dan dibakar dalam waktu yang bersama, menghasilkan kemudian batu bata kualitas baik dan dengan produksi yang sangat besar, dimungkinkan dengan dalam waktu yang sangat cepat. Kemungkinan di siang lain, saluran ini juga diduga memang dilapisi oleh lapisan semen yang dari strukturnya kita bisa lihat kemungkinan memang dari batu bata itu kemudian dilembutkan, kemudian dicampur dengan kapur, kemudian ada beberapa perekat, kemungkinan itu beras ketan sebagaimana beberapa sumber tradisi ya. Nah ini yang sampai kepada kita. Nah ini di sisi yang lain, apakah saluran ini pada masa lalu itu tertutup oleh tanah gitu ya untuk melindungi saluran? Bisa jadi, atau dari segi strukturnya ini akan kita bisa lihat bahwasanya memang saluran ini dipendam, sengaja dipendam, meskipun itu ada semacam jauh di bawah tanah itu. Jika kita lihat saluran ini tertimbun, misalnya persepsi pertama saluran ini sengaja ditimbun oleh manusia pada waktu itu dari sini. Jadi dalam arsitektur, agar kemudian bagian sana bisa merekat dengan tanah, ini ada bagian-bagian yang menjorok. Ada bagian-bagian menjorok ini ternyata tidak begitu simetris, dan ada beberapa yang menggunakan fragmen batu bata. Artinya bukan nilai estetik atau nilai keindahan, tetapi nilai kekuatan agar ini bisa menyengkram tanah urukan yang ada di sini. Artinya dahulunya dimungkinkan saluran kuno ini setelah dilapisi oleh semen kuno atau yang terbuat dari campuran tadi, kemudian ditimbun oleh tanah. Nah ini dengan cara agar bisa nyokot gitu, bahasa Jawanya gila, bisa nyokot timbunan tanah yang ada di sini seperti itu. Itu jelas sekali. Ini bukan seperti ini ya, tonjolan-tonjolan seperti ini kemungkinan bukan nilai estetis lah seperti ini, tonjolan-tonjolan seperti ini, karena beberapa tonjolan ini tidak memiliki makna yang sangat estetik, tetapi memiliki makna kekuatan sebuah struktur agar kemudian bisa menyokot atau menggabungkan ya tanah urukan agar menempel kuat di struktur ini ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi mungkin sedikit saja dari pengetahuan tentang interpretasi situs Blimbing ini yang sangat luar biasa dengan isi dari Prasasti Cunggrang. Kemungkinan memang yang dimaksud di sini adalah sebuah saluran air menuju ke sebuah tempat di sana. Ada semacam petirtaan atau pemandian kuno yang sangat besar dan sangat megah yang dalam Prasasti Cunggrang disebut Sanghyang Pancuran I Pawitra. Nah ini. Jadi inilah salah satu kemudian persepsi sejarawan yang menepis bahwasanya yang dimaksud dengan Sanghyang Pancuran I Pawitra yang awalnya adalah situs sumber tetek itu kemungkinan ada di akhir atau di ujung saluran ini. Semoga bermanfaat.